Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sari Nabila Putri, NIM 008, kelas A2 Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Rohana. Kebetulan angka terakhir NIM saya itu 8, jadi saya akan menjawab soal yang genap. Langsung saja dimulai dari soal nomor 2. Mengapa diperlukan metodologi ketika seseorang mengkaji Islam? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan metodologi. Metodologi merupakan ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran. Tujuan dan manfaat mempelajari metodologi studi Islam adalah untuk menguatkan akidah dan keyakinan kita terhadap akidah Islam. Juga untuk mengetahui aliran yang ada di Indonesia maupun di dunia agar kita tidak terjerumus ke dalam akidah yang sesat dan menyesatkan. Kembali lagi ke pertanyaannya, yaitu mengapa diperlukan metodologi ketika seseorang mengkaji Islam. Metodologi itu sangat penting dalam mengkaji Islam karena memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk memahami, menganalisis, mengkaji isu-isu tertentu dengan Islam dan aspeknya. Metodologi studi Islam melibatkan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam mempelajari Islam. Mencakup berbagai metode seperti metode sosiohistoris, metode fenomenologi, metode normatif, filosofis, komparatif, dan lain-lainnya. Setiap metode itu memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda dalam mengkaji Islam. Dalam konteks pengkajian Islam, metode itu membantu dalam beberapa hal, di antaranya itu yang pertama, memahami konteks sejarah. Metode sosiohistoris memungkinkan pengkajian Islam dalam aspek sejarah seperti meneliti sifat-sifat Nabi. Yang kedua, mengkaji keberagaman. Metode fenomenologi membahas keberagaman dalam Islam dan mengkaji sesuatu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Yang ketiga, menganalisis ajaran agama. Metode normatif digunakan untuk mengkaji konsep seperti zakat, profesi. Yang keempat, mengkaji berbagai aspek Islam. Metodologi studi Islam mencakup berbagai bidang seperti ilmu fikih atau kalam. Yang kelima, mengembangkan pemikiran dan pemahaman. Metodologi studi Islam membantu dalam mengarahkan usaha pembaruan dan pemikiran ajaran Islam yang memberikan pedoman hidup bagi umat Islam. Nah, dengan menggunakan metodologi yang tepat, kita itu dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam, memahami konteks sejarah, keberagaman, ajaran Islam, dan aspek lainnya itu dengan lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, nomor 4, jelaskan fungsi agama sebagai kreatif dan contohnya. Dalam KBBI, kreatif itu merupakan memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Di sini yang dimaksud agama sebagai kreatif yaitu mengacu pada kemampuan agama untuk mendorong individu agar berkontribusi secara produktif dan inovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Namun perlu diingat bahwa kreativitas dalam konteks agama itu harus sesuai dengan ajaran nilai agama. Contoh konkret dari fungsi agama sebagai kreatif adalah yang pertama, ekspresi seni dan arsitektur. Agama itu seringkali menjadi sumber inspirasi bagi seni dan arsitektur. Contohnya gereja, masjid, kuil atau tempat ibadah lainnya yang memiliki desain yang indah dan unik, mencerminkan nilai agama dan kepercayaan yang dianut oleh umatnya. Yang kedua, inovasi sosial. Agama juga dapat mendorong individu untuk mengembangkan inisiatif sosial dan proyek amal yang didasarkan pada nilai agama mereka. Misalnya, banyak organisasi keagamaan yang terlibat dalam kegiatan sosial seperti pemberian makan kepada orang miskin, bantuan medis, atau pendidikan bagi anak yang kurang beruntung. Yang ketiga, pengembangan pendidikan.
Agama dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam mengembangkan pendidikan. Banyak lembaga pendidikan agama yang didirikan untuk menyebarkan pengetahuan agama dan moral kepada generasi muda. Selain itu, agama juga dapat mendorong individu untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang. Yang keempat, pengembangan seni dan budaya. Agama itu seringkali menjadi bagian integral dari seni dan budaya suatu masyarakat. Misalnya dalam seni musik, tarian, teater, itu agama sering dijadikan tema utama yang diungkapkan melalui karya seni tersebut. Yang kelima, inovasi dalam praktik agamaan. Agama juga dapat mendorong seseorang untuk mencari cara baru dalam menjalankan praktik keagamaan mereka. Misalnya, menggunakan teknologi dalam menyebarkan ajaran agama, seperti menggunakan media sosial seperti IG, YouTube, dan lain-lain, atau platform digital lain untuk menyebarkan pesan-pesan agama. Lanjut soal nomor 6, yaitu jelaskan hubungan antara Islam normativitas dan Islam historisitas. Nah, sebelum menjelaskan tentang hubungan keduanya, kita perlu paham apa itu Islam normativitas dan juga Islam historisitas. Islam normativitas itu dapat diartikan sebagai Islam yang memuat nilai, norma, atau etika yang bersifat absolut atau murni, datangnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalamnya itu belum ada campur tangan manusia. Salah satu contohnya itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini dianggap sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi, dan umat Islam memandangnya sebagai sumber hukum utama dan panduan moral yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Dalam ayat Al-Quran ini mengatur ibadah, moral, muamalah, etika, dan berbagai aspek kehidupan lainnya, sehingga menjadi landasan bagi normativitas dalam agama Islam. Sedangkan Islam historisitas merujuk pada pemahaman bahwa Islam itu agama yang terus berkembang dan beradaptasi dengan konteks historis dan kebutuhan zaman. Nah, jadi praktik Islam itu dapat berubah seiring waktu sebagai respon terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Salah satu contoh nyata dari konsep Islam historisitas adalah perkembangan mazhab di Indonesia. Nah, di Indonesia itu ada dikembangkan berbagai mazhab atau aliran seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Setiap mazhab itu memiliki pendekatan terhadap Al-Quran dan hadis serta penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perkembangan mazhab ini adalah contoh bagaimana Islam beradaptasi dengan kebutuhan dan konteks masyarakat yang berbeda. Dari pengertian tentang Islam normativitas dan Islam historisitas tadi, kita bisa mengetahui tentang hubungan antara keduanya. Hubungan antara keduanya itu dapat membentuk hubungan dialektis dan ketegangan. Hubungan dialektis itu terjadi jika ada dialog di antara bolak-balik yang saling menerangi antara teks dan konteks. Sebaliknya, akan terjadi hubungan ketegangan jika salah satu menganggap yang lain itu sebagai ancaman. Menentukan bentuk hubungan yang pas antara keduanya merupakan jalan untuk mengurangi ketegangan antara kedua corak pendekatan tersebut. Menurut ijtihad Amin Abdullah, hubungan antar keduanya adalah ibarat sebuah koin dengan dua permukaan. Hubungan antara keduanya itu tidak dapat dipisahkan, tetapi secara jelas dapat dibedakan. Hubungan keduanya itu tidak berdiri sendiri, tetapi keduanya terjalin sehingga keduanya menyatu dan dalam satu kekuatan satu keutuhan yang kokoh dan kompak. Dalam praktiknya, Islam normatif memberikan kerangka kerja yang tetap, sementara Islam historis memberikan konteks dan fleksibilitas dalam menerapkan ajaran tersebut sesuai dengan situasi yang berubah. Meskipun ada
ketegangan dan perdebatan antara kedua pendekatan ini, banyak cendekiawan Islam percaya bahwa penting untuk memahami dan menghargai kedua aspek untuk merespon kebutuhan zaman secara tepat dan sesuai dengan prinsip Islam yang mendasar. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu nomor 8. Jelaskan praktik moderasi beragama pada masa Rasulullah SAW. Sebelum itu kita harus mengetahui sih apa itu moderasi. Moderasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu moderation, yang berarti sikap sedang atau sikap tidak berlebih-lebihan. Sejak awal Rasulullah SAW telah menanamkan sikap moderasi beragama kepada kaum muslimin di Madinah. Moderasi beragama yang diajarkan Rasulullah itu meliputi penegakan keadilan, menjaga keseimbangan, toleransi terhadap orang lain, tidak bersikap ekstrem, berpengetahuan luas, dan menerapkan perilaku kasih sayang. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang poin-poin di atas. Yang pertama, penegakan keadilan. Dalam rangka mewujudkan sikap moderasi beragama, Rasulullah menegakkan hukum seadil-adilnya. Siapapun yang terjerat hukum itu harus diadili, tidak tebang pilih dan tidak pandang bulu antara yang miskin, kaya, pribumi, pendatang, bangsawan. Itu rakyat itu mendapat perlakuan hukum yang sama. Ada juga ayat yang menjelaskan tentang keadilan, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 58 dan Quran hadis riwayat Bukhari nomor 6788. Yang poin yang kedua yaitu menjaga keseimbangan. Salah satu makna dari moderasi adalah seimbang, tidak berat sebelah. Jadi selama di Madinah itu Rasulullah mengajarkan 4 keseimbangan yang harus dijalankan oleh umat Islam, yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat, berpikir dan berzikir, hablum minallah dan hablum minannas, serta iman dan amal soleh. Telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, Quran surat Al-Imran ayat 199, dan Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Poin yang ketiga, toleransi terhadap orang lain. Saat berada di Madinah, Rasulullah itu mengajarkan umat Islam tentang toleransi yang sangat luhur terhadap orang lain. Bahkan Rasulullah itu mencontohkan toleransi saat rombongan pendeta Nasrani datang dari Yaman. Jadi itu ada sebanyak 60 orang, semua itu diterima Rasulullah di Masjid Nabawi. Saat mereka minta izin untuk melakukan kebaktian, Rasulullah mengizinkan mereka melakukannya di halaman Masjid Nabawi. Semangat toleransi ini termaktub dalam surat Al-Imran ayat 64. Poin yang keempat, tidak bertindak ekstrim. Rasulullah itu tidak menyukai terlalu condong ke kanan atau condong ke kiri. Yang disukainya adalah yang tengah-tengah. Nah, tidak terlalu royal tapi juga tidak terlalu kikir, tidak berlebihan dalam menjalankan agama, tidak membabi buta dalam peperangan, tidak gelap mata dalam memutuskan perkara, dan lain-lain. Ada juga ayat yang menjelaskan, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 29 dan Quran surat Al-Maidah ayat 77. Rasulullah itu mengecam dengan tegas orang yang beragama secara ekstrim. Penyebab kehancuran umat terdahulu adalah salah satunya itu bersikap ekstrem dalam menjalankan agama. Poin yang kelima yaitu berpengetahuan luas. Untuk bisa menjadi penengah atau moderat yang adil, seseorang itu harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, Rasulullah merintahkan umatnya untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun itu menunjukkan bahwa Rasulullah seorang pecinta ilmu dan menginginkan umatnya berilmu pengetahuan luas. Saat berada di Madinah, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk giat membaca dan menulis. Poin yang keenam,
mengembangkan sikap kasih sayang kepada sesama. Surat Al-Imran ayat 159 menggambarkan dengan sangat jelas sifat kasih sayang, kelembutan, dan keluhuran budi Rasulullah. Ayat ini turun pasca kekalahan Rasulullah dan kaum muslimin dari perang Uhud. Faktor utama kekalahan tersebut adalah ketidaktaatan atau ketidakdisiplinan pasukan pemanah yang berada di atas bukit terhadap perintah dan instruksi Rasulullah. Tetapi beliau tidak menyalahkan kelalaian pasukan pemanah, juga tidak marah kepada mereka. Seandainya beliau keras hati lagi berperilaku kasar, pastilah kaum muslimin akan menjauh dari beliau. Nah, sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.